أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi teman-teman, zikir pagi ini kita lakukan itu adalah dalam rangka lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran, ya. Jangan sampai kita merasa cukup, oh saya sudah zikir pagi, saya jadi tidak usah membaca Al-Quran. Tidak ya teman-teman. Sebisa mungkin kita terus berjuang berdekatan dengan Al-Quran. Nah, zikir pagi ini adalah jembatan untuk kita lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Teman-teman yang sibuk, sebetulnya sama ya, kita semua diberikan waktu 24 jam ya. Apalagi dengan adanya teknologi ini, waktu kita tuh seperti di packing gitu loh teman-teman, di packing ya, supaya lebih cepat lagi bergeraknya, sama seperti teknologi. Nah, begitu juga pikiran kita, mindset kita, action kita. Sebisa mungkin kita juga bergerak cepat mengikuti teknologi. Nah, tidak mungkin kita tidak bergerak cepat, tapi kalau mindset kita nggak dibenerin. Sama seperti kita mau berjalan cepat dengan motor, tapi engsel-engselnya, kemudian rangkanya nggak dibenerin dulu. Nah, hal yang pertama diperbaiki itu adalah rangkanya dulu, baru kita bisa bergerak cepat. Nah, disinilah jurus-jurus magnet rizki berperan ya. Di jurus-jurus magnet rizki yang diajarkan oleh Guru Unda Ustaz Nasrullah itu adalah sebetulnya adalah fikih akhlak dalam rangka memperbaiki mindset kita ya. Setelah mindset kita benar ya, penting sekali di akhir zaman ini kita memiliki mindset yang benar ya. Ya tadi mindset yang benar itu adalah seperti kita mau bergerak cepat pakai sepeda atau pakai motor atau pakai mobil, tapi mesinnya tidak diperbaiki. Kemudian unsur-unsurnya, rangka-rangka mesinnya nggak dibenerin. Nah, itu penting sekali sebelum kita bergerak cepat memperbaiki rangka mesin dulu. Nah, zikir pagi, jurus-jurus magnet rizki, kemudian membuka perisai, menurunkan garis kebenaran, masuk ke merawat terumbu karang, kemudian masuk ke gua keajaiban, itu adalah rangka-rangka kehidupan, mindset-mindset atau rangka-rangka mesin yang perlu kita perbaiki dulu sebelum kita action meminta kepada Allah diberikan rezeki yang banyak. Tidak usah khawatir kalau memang mesin kita sudah bagus, ya, mobil kita sudah oke, layak untuk mengangkut orang banyak, Allah pasti akan kasih rezeki yang banyak. Ya, di Quran surat Nuh kemarin
saya membawakan materi mengenai perisai rezeki ya. Jadi teman-teman, jurus perisai rezeki ini seolah-olah tidak penting ya. Kita mungkin terlalu berharap kepada LOP. Wah, keajaiban itu kalau LOP kita terwujud, kita menjadi ajaib gitu. Sebetulnya tidak hanya itu teman-teman. Ketika kita bisa mempraktekkan jurus-jurus magnet rizki, itu adalah keajaiban. Nah, ketika kita mau membuka perisai rezeki, itu adalah keajaiban. Ya. Nah, nanti kalau perisai rezeki kita itu sudah dibuka semua, ya kita buka, kita selalu mengharapkan ridha Allah. LOP itu bukan LOP-nya kita yang akan muncul, tapi LOP-nya Allah. Masya Allah, dahsyat ya. Kalau kalau kita sudah dalam rangka menggapai ridha Allah, LOP-nya Allah yang main, Masya Allah, itu sudah di luar, benar-benar itu sudah ajaib, itu sudah di luar nalar kita sebagai manusia, itu sudah di luar logika kita. Jadi tugas kita itu adalah tadi yang memperbaiki rangka mesin, memperbaiki mindset, membuka perisai, menurunkan garis kebenaran terus menerus ya. Tidak ada jaminan pagi ini beriman, sore beriman ya. Jadi perlu terus menerus dan semoga zikir pagi ini untuk teman-teman yang belum sempat hadir lewat Zoom baik karena keterbatasan waktu atau keterbatasan kuota, insya Allah melalui YouTube kuotanya waktunya lebih fleksibel dan kuotanya lebih ringan ya. Semoga bisa menyimak rekaman ya. Alhamdulillah. Nah, saya teringat mengapa penting sekali kita selalu menurunkan garis kebenaran. Penting sekali. Justru itu adalah bagi saya itu adalah kunci rahasia, itu adalah jurus favorit saya. Itu adalah menurunkan garis kebenaran. Nah, karena betapa banyak dari kita banyak belajar dari sejarah ya, ada terjadinya konflik persoalan di antara saudara-saudara kita yang semuslim seiman sesama orang beriman, bahkan orang-orang beriman itu adalah orang-orang pilihan Allah yang rata-rata Allah berikan kekuasaan seperti Ali, Muawiyah, Abbasiyah ya, itu adalah karena garis kebenaran teman-teman. Nah, jangan sampai kita berlindung kepada Allah, kita minta Allah turunkan garis kebenaran kita serendah-rendahnya supaya keajaiban Allah hadir ke dalam kehidupan kita. Ya. Bayangkan ya seandainya dunia ini dan kehidupan kita ini misalnya adalah sebuah toples. Kalau toples itu sudah dipenuhi dengan garis kebenaran kita, lalu bagaimana cara ridha Allah masuk ke dalam kehidupan kita, teman-teman? Jadi bagaimana caranya supaya ridha Allah, keajaiban Allah itu hadir ke dalam kehidupan kita? Itu adalah dengan cara menurunkan garis kebenaran. Allah ya Rabb ya. Disitulah nikmatnya hidupnya. Nanti kita lanjut bahwa Allah waliyul ladina amanu. Bahwa Allah adalah wali orang-orang beriman. Kita nggak usah pusing ya. Kalau pusing makanya di magnetisi jangan pusing ya, kita harus happy bersenang-senang ya. Kalau pusing cek lagi keimanan kamu, apakah kamu sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Nah, tadi saya tertarik, karena kadang di Zikir Pagi ini saya membahas sesuai dengan lintasan pikiran kita, lintasan pikiran saya begitu saja ya. Kita jangan pernah memotong-motong ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik ya. Seperti yang sedang terjadi di Al-Zaitun ya. Ya Allah, semoga Allah muliakan, bahagiakan saudara kita di Al-Zaitun termasuk pemimpinnya ya. Tidak ada kemuliaan dan kebahagiaan kecuali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus ya. Siratal mustaqim itu adalah jalan kemuliaan, kebahagiaan yang sebenarnya ya. Dia pernah mengatakan seperti ini. Panji itu dia alumni Gontor, dia mengatakan seperti ini. Dzalikal kitabul la raiba fih, katanya. Bahwa Al-Qur'an itu sebetulnya bukan perkataan Allah, tapi perkataan Muhammad. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya, hati-hati ya. Allah menilai segala sesuatu dari niat, bukan dari ilmu kita ya, tapi dari niat.
Makanya kita itu penting sekali menjaga niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai otak kita nih ketika dibuka isinya duit. Nah, makanya tadi saya bilang keajaiban yang sebenarnya itu adalah menurunkan garis kebenaran. LOP kita, ya udah untuk LOP latihan sementara kita mengharapnya uang, uang yang banyak, terus triliunan, kemudian mobil yang bagus, itu nggak apa-apa. Itu karena dunia itu laib, permainan ya, dan Allah suka ya dengan kita yang meminta kepada Allah. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah kita mengharapkan ridha Allah. Jangan sampai di sini otak ini nih hanya isinya minta LOP yang bagus kepada Allah, tapi kita tidak ingat. Yang jauh lebih penting itu adalah kita minta ridhonya Allah. Itu adalah jauh lebih penting. Jadi boleh nggak kita minta pada Allah? Boleh, boleh banget. Allah senang gitu. Tapi jangan lupa didasari oleh dalam rangka menggapai ridho Allah ya, begitu ya. Jadi itulah mengapa ada sebagian orang yang tergelincir ya dengan niatnya. Bukan Allah yang membuat dia tergelincir, tapi niat dia sendiri yang membuat tergelincir ya. Mari kita doakan ya, tahun 2024 ini adalah pemilihan presiden. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diberikan pemimpin yang mau menurunkan garis kebenaran serendah-rendahnya. Supaya kita ini mendapatkan suri tauladan. Bagaimana sih cara menurunkan garis kebenaran? Tuh, pemimpin kita aja dia mau menurunkan garis kebenaran. Lalu bagaimana dengan kita? Gitu ya. Jadi supaya kita mau kita sebagai orang tua, kita sebagai pemilik perusahaan, kita sebagai leadership ya. Leader is creates more leader. Itu adalah ciri seorang leader, itu adalah menciptakan meregenerasi leader ya. Nah, Magnet Rizki ini adalah Masya Allah, semoga dengan Magnet Rizki ya kita bisa menciptakan banyak leader di atas muka bumi. Kenapa kita penting untuk menciptakan leader? Ini bukan karena kita, tapi karena Allah. Allah berkata kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu di atas leader. Lalu bagaimana kita mau menjadi khalifah kalau kita sendiri tidak mampu menjadi seorang leader? Gitu, teman-teman ya. Jadi kita harus siap menjadi seorang leader. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah. Nah, kita sudah membaca ayat kursi sekali lagi ya. Allahu waliyul ladzina amanu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة والله لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ya والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya, trikul ini teman-teman, Falak bin Nas ini adalah ayat-ayat yang sangat penting ya, ayat-ayat yang sangat penting ya. Di situ banyak-banyak doa. Misalkan kita meminta dari keselamatan dari kemalasan, dari apa kayak ini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Itu adalah ya cikal bakalnya adalah sebetulnya adalah kita meminta di Falak bin Nas itu ya. Makanya walaupun nanti kita tidak mengadakan zikir pagi ya, teman-teman sempatkan menyimak rekaman YouTube-nya ya. Atau minimal teman-teman misalnya teman-teman sedang dalam keadaan safar ya, tidak ada sinyal, tidak ada kuota ya. Minimal teman-teman membaca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi dan Falak bin Nas ini. Ini penting sekali kita baca setiap hari ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Ya,
Ini juga bisa menjadi tadi Falak bin Nas, Al-Fatihah, kemudian ayat kursi dan Falak bin Nas itu penting kita bekalkan kepada anak-anak kita ya. Mungkin anak-anak kita sedang paginya waktunya tidak banyak ya. Nah, jangan lupa ya membaca Al-Fatihah, gitu. Membaca Bismillah yang banyak, membaca ayat kursi dan membaca Falak bin Nas. Gitu. Ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Berbicara mengenai anak, teman-teman, penting banget ya sebelum mengenai parenting, kita perlu sekali memperbaiki hubungan kita dengan pasangan. Nah di bab parenting itu pada dasarnya adalah anak-anak kita itu bukan milik kita, ya. Terbukti di zaman sekarang ini dunia kita dengan dunia anak-anak berbeda. Ya. Kita mungkin gen X, di bawah kita gen Y, kemudian gen Z, kemudian gen Alpha, kemudian generasi TikTok ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah dalam genggaman Allah ya. Jangan pernah kita mengeluh dengan takdir Allah. Astagfirullahaladzim ya. Jangan sampai kita tidak menerima dengan takdir Allah. Kita hidup di zaman akhir ya sudah kita terima gitu. Jangan seandainya kita hidup di zaman Rasulullah. Nah, tidak. Siapa yang menjamin kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kemudian kita akan taat beriman pada Allah? Tidak ada jaminan, teman-teman. Yang penting itu adalah kita bersyukur. Jangan pernah muncul kata seandainya. Seandainya itu adalah bisikan dari setan, ya. Dari seandainya itu membuat kita akhirnya tidak bersyukur, ya. Penting sekali untuk kita selalu bersyukur dengan semua takdir Allah, termasuk takdir kita hidup di akhir zaman, ya. Termasuk kita bersyukur diberikan anak-anak, ya. Apapun kondisi mereka, bagaimanapun keadaan mereka, mereka adalah cermin ajaib dari kehidupan kita. Kita diberikan anak tujuannya adalah bukan kita untuk memperbaiki anak, bukan ya, bukan. Oh, ini nih kita ini kan diberikan titipan oleh Allah ya, anak supaya ibu nih supaya bisa mendidik kamu. Betul. Kita ini orang tua diwajibkan Allah untuk mendidik anak-anak kita. Tapi jauh yang lebih penting adalah kita mendidik diri kita sendiri. Kalau anak-anak kita, seandainya mereka tidak baik, dia masih punya orang tua yang bisa mengingatkan, nah jangan begini, jangan begitu. Lah kalau kita teman-teman yang umurnya sudah seperti ini, yang sudah kepala 3, kepala 4 ya, itu bukan bertambah kepalanya, bukan ya, tapi yang sudah merasakan asam garam. Orang tua ini, kita ini apa namanya sudah merasakan kehidupan. Kamu tahu apa, gitu kan? Nah, tidak teman-teman ya. Hati-hati ya, kalau dulu sebelum ada COVID ya, sebelum kita mengenal Margaret Rizky, sebelum dunia ini terjadi gonjang-ganjing, tergonjang-ganjing dengan percovidan ya, dengan teknologi, dengan TikTok segala macam, dengan artificial intelligence, dulu yang menjadi katak dalam tempurung itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu. Ya, tapi sekarang yang akan menjadi katak dalam tempurung itu justru adalah orang-orang pintar. Orang-orang yang merasa pintar, yang sudah akhirnya dia merasa tidak perlu belajar lagi. Apa itu Margaret Rizky? Siapa yang ngajarin? Bukan Ustadz? Jangan ya, jangan seperti itu. Atau siapa itu? Saya profesor, saya S2, saya master. Saya nggak perlu belajar seperti itu. Saya lebih tahu dunia. Saya lebih paham mengenai semuanya. Saya master of psikologi misalnya gitu. Nah, tidak teman-teman, jangan ya. Kita sungguh merugi. Dengan adanya teknologi artificial intelligence itu seolah Allah memberikan informasi kepada kita, blak,
kalau kata orang Sunda itu apa namanya, blak ya, terbuka. Ilmunya Allah itu begitu luas, ilmunya Allah begitu luas. Silahkan teman-teman mau download apa saja, ada di Google, ada di YouTube. Itu siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Walaupun yang menemukan adalah orang-orang yang belum beriman, ya, tapi pada dasarnya itu adalah sajian untuk Allah. Sajian dari Allah untuk kita. Kita adalah Maryam, ya, yang sedang terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, dan di hadapan hamba Allah seluruhnya, di hadapan umatnya Rasulullah. Dan hidangan-hidangan Allah itu kepada Maryam, kalau Maryam dulu Allah berikan hidangan buah-buahan langsung dari surga, nah hidangan Allah kepada kita itu adalah dalam bentuk ilmu yang terbuka sangat luas. Kalau dulu para alim ulama, Imam Syafi'i itu harus bergerak ya dari Yaman ke Irak, kemudian ke Syam, ya, itu mengeluarkan uang sebanyak mungkin. Dan sekarang teman-teman dengan adanya dunia kuantum, dengan adanya wifi, dengan adanya teknologi, ilmu Allah begitu luas. Yang paling penting teman-teman kita miliki itu adalah niat. Justru niat ini yang perlu kita perbaiki terus-menerus untuk dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu penting. Makanya penting sekali kita selalu menurunkan garis kebenaran, ya. Kalau kita mau menurunkan garis kebenaran, Allah dengan senang hati akan membimbing kita, teman-teman. Ya Allah, ya. Apa? Di Al-Qur'an itu apa? Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Bercemplung, sibghah itu seperti tinta, ya, apa, nyemplung, kalau ibaratnya kolam, nyemplunglah total ke dalam ridhonya Allah, nyemplung total. Kita tuh harus nyemplung total ke dalam kubangan yang Allah buat. Kita harus nyemplung total ke dalam kolam yang Allah buat, teman-teman, ya. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa innahu, apa, orang yang lebih baik itu adalah orang yang abidun. Apa itu abidun? Orang yang terus mengabdi kepada Allah. Ya, abid. Jadi Allah itu sangat cinta kepada abid, kepada orang yang mengabdi kepada Allah. Ya. Ilmu yang kita pelajari itu adalah dalam rangka kita mengabdi kepada Allah. Nanti Allah yang akan bayar. Nanti Allah yang akan ganti semua jerih payah kita, gitu ya. Allah yang akan gaji kita, gitu. Allah yang akan menggaji kita, ya, gitu. Jadi tadi ya teman-teman, jadi ilmunya Allah itu begitu luas, ya. Dan ilmunya Allah ini seandainya dikumpulkan, teman-teman, ilmu dari YouTube, dari Google, dari AI, dari ulama, kalau dikumpulkan dibandingkan dengan ilmunya Allah yang sebenarnya, itu hanya seujung kuku, teman-teman. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya, jadi jangan pernah kita bangga dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini nih yang membuat kita garis kebenaran tinggi, karena kita merasa bahwa ilmu ini adalah hasil jerih payah kita. Harta adalah hasil jerih payah kita. Lah, tidak. Gitu. Justru kalau memang harta adalah hasil jerih payah kita, kalau memang ilmu adalah hasil jerih payah kita, nanti di yaumil akhir sebelum kita menyeberang siratal mustaqim, kita nggak akan ditanya sama Allah mengenai bagaimana waktumu digunakan waktu hidup di dunia. Bagaimana waktu mudamu? Gitu. Jadi mengenai waktu Allah akan bertanya 2 kali. Bagaimana waktumu, waktu di dunia nih digunakan untuk apa aja? Jadi walaupun kita sudah umurnya sudah 50, ya sudah lolita, ya, itu tetap akan ditanyakan waktunya oleh Allah. Ya, alhamdulillah, semoga waktu kita bermanfaat, ya, kita gunakan terus untuk zikir kepada Allah, untuk sholawat kepada Allah. Jangan diberi kesempatan setan masuk ke dalam pikiran kita, ya. Makanya zikir pagi ini adalah masuk terus ke dalam apa namanya, peredaran darah kita, karena setan itu, teman-teman, sama Allah diberikan kesempatan, kekuasaan untuk bisa masuk ke dalam
peredaran darah kita. Nah, cara menghalaunya itu adalah dengan zikir ya. Karena sifat dari zikir itu panas ya. Nah, keberhasilan zikir pagi ini kalau kita merasakan tubuh kita pagi ini merasa hangat. Nah, itu adalah insya Allah itu semoga itu adalah hikmah dari Allah ya. Hangatnya ini bisa mengusir setan yang masuk ke dalam ke dalam sel-sel darah kita. Nauzubillah min dzalik ya. Begitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang baru hadir ya ingat ya simak YouTube-nya supaya kita bisa menyimak, bukan tausiah ya. Saya sharing aja sekelebat pikiran-pikiran saya. Makanya ketika zikir pagi itu ada aja yang dibahas gitu ya. Karena memang ilmu akhlak ini, akidah dan akhlak ini akan terus-menerus teman-teman ya. Akidah dan akhlak ini seperti seperti keping mata uang yang kanan dan kiri. Kita tidak mungkin akhlak kita menjadi lebih baik kecuali dengan akidah yang menjadi lebih baik gitu ya. Dan ciri-ciri dari akidah kita yang lebih baik itu adalah dengan akhlak kita yang menjadi lebih baik gitu. Alhamdulillah ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya. Kita meminta sehat walafiat mata kita, pendengaran kita, karena sumber-sumber perisai rezeki itu rata-rata berasal dari mata dan pendengaran kita. Dari mata dan pendengaran kita. Dari mata kita, pendengaran kita, otak kita menyimpulkan, kemudian masuk ke dalam hati kita bahwa kita perlu begini, begitu, ya. Tapi makanya kita minta sama Allah supaya teropong ini, telinga kita ini adalah teropong, mata kita ini adalah teropong, supaya teropong kita ini selalu sehat, selalu bersih, ya, gitu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Lanjut, subhanallah wa bihamdihi. Ini 100 kali ya Bunda. Waktunya udah mau habis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ini juga 100 kali. Kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim 100 kali. La